Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Kurnilah. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan populasi dan sampel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenis teknik pengambilan sampel, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu teknik sampel. Nah, teknik sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Selanjutnya yaitu macam-macam dari teknik pengambilan sampel. Ada dua, yaitu yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Nah, probability sampling ini dapat dibagi menjadi 4 bagian dan non-probability sampling dapat dibagi menjadi 6 bagian. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Baik, bagian dari probability sampling yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana disebut juga simple random sampling. Teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Kemudian, kelebihan dari metode pengambilan sampel acak sederhana adalah dapat mengurangi bias dan dapat mengetahui standar error penelitian. Sementara kekurangannya yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel yang terpilih benar-benar dapat mempresentasikan populasi yang dimaksud. Contoh pengambilan sampel metode acak sederhana. Dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 100 orang. Selanjutnya, peneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dengan responden pertama. Langkah tersebut kembali dilakukan hingga jumlah sampel memenuhi kebutuhan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Pada metode ini biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini, jika tidak ada investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. Selanjutnya yang ketiga, yaitu disproportionate stratified random sampling. Pada metode ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Selanjutnya yang keempat, sekaligus yang terakhir bagian dari probability sampling, yaitu cluster sampling atau area sampling. Teknik pengambilan sampel digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok, individu atau klaster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kelemahan teknik pengambilan sampel ini dapat dilihat dari tingkat error samplingnya. Jika lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan strata, karena sangat sulit memperoleh klaster yang benar-benar sama tingkat heterogenitasnya dengan klaster yang lain di dalam populasi. Kemudian, teknik pengambilan sampel yang kedua yaitu non-probability sampling. Nah, sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, kita harus mengetahui dulu apa itu non-probability sampling. Nah, non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun bagian-bagian dari non-probability sampling, yang pertama yaitu sampling sistematis atau systematic sampling.
Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian yang kedua yaitu sampling kuota atau kuota sampling. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Teknik ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel, di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam. Dan bahayanya, jika sampel terlalu sedikit, maka tidak akan dapat mewakili populasi. Yang ketiga, yaitu sampling accidental atau accidental sampling. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Dalam teknik sampel accidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Kemudian yang keempat yaitu sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan peneliti atau permasalahan penelitian. Yang kelima yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian yang keenam, sekaligus yang terakhir bagian dari non-probability sampling, yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Oke teman-teman, terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.